Ilmu adalah sesuatu rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan dia adalah satu kemuliaan ya, yang sepatutnya untuk kita cari, kita kejar, dan kita berusaha untuk memilikinya. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki kepada hamba-hambanya sesuai dengan yang diinginkannya. Ini hal yang pertama yang perlu untuk kita fahami. Karena itu tidak boleh kita merasa kesal, menyesal ketika mungkin ada sebagian kita yang sudah berusaha secara maksimal lalu dia merasa ilmu yang bisa dia serap itu sangat terbatas. Tidak banyak padahal dia telah berkorban ya dengan waktu, dengan tenaga, dengan harta bahkan, tapi ternyata ilmu yang dimilikinya mungkin tidak sebanyak dengan seorang temannya yang kadang kelihatannya agak santai-santai ya, tidak terlalu kerja keras tapi bisa menyerap ilmu dengan mudah. Maka kita katakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah pemberian dan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sebagaimana kadang ada orang begitu kerja keras cari harta tapi yang didapatkannya pas-pasan ya. Dan ada orang yang kelihatannya tidak terlalu kerja keras tapi harta yang didapatkannya sangat banyak ya. Itu semualah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal yang perlu untuk kita yakini juga bahwa Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan perlakuan amalan orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Artinya, ketika Anda sudah berusaha untuk mendapatkan harta yang halal semaksimal mungkin, lalu rezeki Anda cuma terbatas, Anda tidak sia-sia melakukan hal itu. Sebagaimana ketika Anda telah belajar dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, mengorbankan segala hal untuk mendapatkannya. Lalu begitu ya kadar ilmu yang Anda dapatkan, maka waktu-waktu yang Anda korbankan, harta yang telah Anda infakkan, itu tidak disia-siakan oleh Allah, akan mendapatkan pahala. Bahkan kadang, ini kita perlu ingatkan, kalau ada kita melihat sebagian saudara kita yang mungkin kelihatan lebih cerdas daripada kita, dan waktunya banyak yang sia-sia, ya, waktunya banyak sia-sia, tapi kalau dia ujian, ya santai, dan mungkin hanya membutuhkan waktu singkat untuk memurojaah pelajarannya, dan bisa menjawab dengan baik, berbeda dengan kita yang mungkin sampai waktu banyak kita habiskan untuk murojaah, ya, lalu juga ternyata hasilnya ya sedapatnya saja, ya pas-pasan nilai kita, maka mungkin di sisi Allah ya, kalau penilaian manusia mungkin ya angkanya dia lebih tinggi, tapi di sisi Allah mungkin saja apa yang kita dapatkan lebih besar di sisi Allah karena mujahadah kita dalam memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah. Adapun dia mungkin karena banyak santainya, banyak membuang-buang waktu, walaupun hasil dari ujiannya lebih baik, itu akan menjadi hisab baginya di hari kiamat kelak. Jadi nasihat kami untuk terus berusaha memaksimalkan usaha kita, karena waktu-waktu yang kita habiskan untuk menuntut ilmu itu insyaAllah tidak sia-sia di sisi Allah. Namun perlu juga untuk kami ingatkan bahwa di samping terus menjaga semangat dan mujahadah, boleh jadi ada satu masalah yang kita kurang perhatikan, yaitu mungkin cara kita belum tepat ya, mungkin teknik kita, metode belajar kita belum tepat. Karena itu perlu juga kita banyak mengambil faidah ya dari orang-orang yang lebih dahulu daripada kita, para ulama-ulama kita, atau mungkin orang yang lebih senior daripada kita. Kita lihat mungkin ada cara-cara metode yang lebih mudah untuk memahami ilmu dan lebih mudah untuk menghafalkan ilmu, yang dengannya kita bisa juga menyerap sebanyak-banyak ilmu dari waktu yang telah kita keluarkan itu. Dan juga ya perlu kita juga banyak muhasabah ya. Boleh jadi di antara sebab ilmu itu tertahan ya karena dosa dan maksiat ya, karena dosa dan maksiat. Fa inna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ya, dalam syair yang terkenal yang kita ketahui, yang dinisbatkan ya kepada Waqi', nasihat beliau kepada Imam Syafi'i, bahwa ilmu itulah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Karena itu perlu untuk kita membersihkan diri kita dan dengan menjauhkan diri dari maksiat dan banyak melakukan ketaatan, maka kita mudah mendapatkan ilmu itu. Dan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya untuk berdoa ya, Rabbi zidni ilman, ya Allah wa qul rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmu bagiku.
dan Allah telah mengajarkan Nabi Musa juga doa, ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ini di antara doa-doa juga yang untuk dimudahkan urusan, termasuk dalamnya adalah untuk dimudahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Dan setiap subuh bagus kita ulangi sebuah riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama kita dari sahabat Ummu Salamah yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa beliau berdoa setiap ba'da subuh dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan amalan yang diterima. Terkait dengan referensi, ya, bagi yang bertanya tentang masalah kedokteran, ya, di antara referensi tentu saja untuk saat sekarang mungkin sudah banyak ulama kita menulis, ya, tentang fikih tentang kedokteran. Namun yang di antara yang terkenal, ya, adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Beliau punya kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Itu ada 5 jilid tebal, ya. Dan kalau tidak salah 6 jilid, ya, dengan fihrisnya, daftar isi. Dan di jilid ke-3, ya, atau jilid ke-4, ya, kalau tidak salah secara khusus, beliau bahas tentang apa yang dikenal dengan At-Tibbun Nabawi, ya, At-Tibbu An-Nabawi. Ya, beliau menjelaskan secara rinci, secara kaidah-kaidah, lalu setelah itu beliau merinci beberapa ilmu-ilmu kedokteran yang luar biasa, yang mungkin kalau dibaca orang sangka penulisnya adalah seorang yang dikatakan sebagai dokter di zamannya, ya. Dan memang beliau adalah dokter hati dan sekaligus dokter yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani. Yaitulah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan ada beberapa penelitian-penelitian, risalah-risalah ilmiah yang terkait dengan ilmu-ilmu kedokteran, utamanya dalam beberapa hal yang sifatnya kontemporer, seperti ada satu risalah tesis atau disertasi di kampus Universitas Islam Madinah di masa-masa yang lalu dari seorang ulama besar di zaman ini, Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti, Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Shinqiti hafizahullahu taala. Ya, beliau punya buku tentang hukum-hukum yang terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan masalah operasi dalam Islam, ya, amal al-jirahiyah, ya, beberapa masalah-masalah yang sifatnya kontemporer dalam hal kesehatan, dalam masalah operasi dan semacamnya. Jadi sudah banyak ulama kita yang menulis tentang itu, tapi banyak dasar-dasarnya diambil dari buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Dan ada juga sebagian ulama kita menulis mengumpulkan 40 hadisan, 40 hadis terkait dengan masalah kesehatan dan kedokteran. Yang kemudian juga suatu saat bisa kita munculkan itu, dan mungkin sudah tersebar di sebagian tempat 40 hadis yang terkait dengan kesehatan dan kedokteran. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.